Perkenalkan, nama saya Rizky Hasan, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regresi linear sederhana, regresi linear berganda, serta korelasinya. Lalu pertama-tama saya akan membahas tentang regresi linear sederhana. Bisa dilihat, soalnya sudah saya buat beserta rumusnya. Sekarang kita tinggal memasukkan X ke dalam X kuadrat dan seterusnya. Caranya cukup sederhana, yaitu dengan mengklik sel yang berisikan X ke dalam X2 dengan rumus sama dengan C4 dikuadrati 2. Dan lalu kita tarik ke bawah supaya memudahkan kerja kita. Lalu dilakukan pada Y kuadrat juga dan X kali Y. Setelah itu kita akan mencari tahu jumlahnya. Dengan cara memasukkan ke dalam persamaan, yaitu sama dengan sum buka kurung, lalu kita tinggal drag sel yang ingin kita jumlahkan, lalu tarik. Nah, sekarang kita mencari N. N itu adalah banyaknya bulan. Nah, di sini saya menggunakan rumus count dan di drag atau di highlight beberapa selnya, karena itu lebih mudah daripada menghitung sendiri dan dapat berguna jika kita memiliki data yang lebih banyak daripada 10. Lalu tinggal masukkan hasil jumlah yang kita dapatkan ke dalam rumus A, yaitu sigma Y dikali sigma X1 kuadrat dan dikurang X1 dikali sigma X1 Y1. Lalu dibagi N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu lanjutkan dengan rumus B yang rumusnya sudah tertera. Dan jika sudah mendapatkan hasilnya, tinggal dimasukkan ke persamaan Y. Lalu kita akan mencoba untuk membandingkan hasil yang kita dapatkan dengan data analisis. Nah, di sini didapatkan interceptnya 38,1509 yang berarti sama dengan A, dan B-nya itu adalah X variabelnya. Sekarang lanjut kepada korelasinya. Di sini saya sudah membuat tabelnya seperti yang tadi. Nah, di sini adalah rumusnya. R adalah korelasi dan tinggal dimasukkan saja rumusnya dalam persamaannya. Alasan saya menggunakan banyak buka kurung dan tutup kurung karena dalam persamaan ini terdapat banyak sekali kali-kalian yang harus dilakukan terlebih dahulu dan meminimalisasikan error yang terjadi pada perhitungan atau rumus dengan cara memasukkan banyaknya kurung untuk menghindari hal tersebut. Lalu kita coba cek dengan data analisis. Masukkan X dan Y-nya, tinggal di drag atau di highlight dan pilih output range-nya. Output range adalah tempat kita di mana mau menaruh data yang kita dapat. Nah, bisa dilihat dari multiple R-nya,
0,00.80511, yang artinya dari hasil yang kita dapatkan ini ditemukan bahwa multiple R kita termasuk dalam kategori sangat kuat karena di atas 0,8, yang menandakan hubungan antara variabel X dengan Y itu sangat kuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang regresi linear berganda. Di sini saya sudah memasukkan soal-soal dan tabel bantuan untuk mempercepat waktu video ini. Dan karena cara memasukkannya sama dengan part yang pertama, maka saya tidak ulangi dan langsung saja membuatnya. Di sini kita menggunakan rumus matrik yang bisa dilihat di sebelah kanan adalah matrik A, matrik A1, matrik A2, dan matrik A3. Ini adalah rumus-rumusnya yang dapat kita isi menggunakan tabel bantu yang sebelah kiri ini. Tinggal dimasukkan saja jumlah dari semuanya ini. Contohnya N sama dengan 11. Lalu sigma X1 sama dengan 223, dan itu kita masuki semuanya sampai tabelnya penuh. Nah, cara mencari determinan A itu dengan cara menggunakan rumus M determ buka kurung, dan kita highlight semua yang mau kita determinasikan. Dan berikut ini akan saya tunjukkan caranya. Setelah mendapatkan hasil dari determinasi tersebut, kita masukkan kepada rumus yang terdapat di bawah sini, yaitu A sama dengan determinasi A1 dibagi determinasi A, dan B1 adalah determinasi A2 dibagi determinasi A, dan B2 adalah determinasi A3 dibagi determinasi A. Dengan hasil yang didapatkan, tinggal kita masuki kepada rumus persamaan Y. Persamaan Y adalah A ditambah B1 buka kurung X1 tutup kurung ditambah B2 buka kurung X2. Dan kita tinggal memasukkan kepada persamaan ini. Seperti biasa, kita akan mencoba membandingkan hasil yang didapatkan dengan data analisis dengan cara mengklik menu bar yang ada di atas bernama data, lalu ke data analisis, dan kita tinggal cari regresi, dan input Y-nya kita highlight yang Y, dan input X-nya kita highlight yang X1 dan X2. Lalu tinggal pilih mau ditaruh di mana hasil yang kita dapatkan atau output range. Nah, bisa dilihat hasil yang kita dapatkan dari A dan intercept itu sama. B1 dan B2-nya itu adalah X variabel yang ada di bawah sini. Dan hasil yang kita dapatkan sama, berarti benar. Yang terakhir, kita akan membahas tentang korelasi regresi linear berganda. Pada rumus ini, R atau korelasi, karena memiliki dua variabel, kita harus mencari R YX1, R YX2, dan R X1 dan X2. Caranya adalah dengan memasukkan pada rumus yang terdapat di atas ini. Nah, X1 ini bisa kita analogikan sebagai X1 dan Y
I ini kita bisa analogikan sebagai Y. Jika Y X2, maka X1-nya itu adalah X2 dan I-nya adalah Y. Jika X1 dan X2, maka X1, X-nya itu adalah X1, Y-nya itu adalah X2. Dan tinggal dimasukkan saja rumusnya ke dalam Excel. Di sini harus diperhatikan dengan buka dan tutup kurungnya agar tidak mengalami kesalahan atau salah kali atau apapun itu. You see, stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Jika sudah mendapatkan ketiga korelasi yang kita butuhkan, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus Y, R, Y, X1 dan X2 dengan rumus yang ada di sebelah kiri bawah sini. Karena di rumus ini terdapat R kuadrat, maka kita harus mengkuadratkan YX1 dan YX2. Lalu dikurangi 2 kali RYX1, RYX2, dan RX1 dan X2. Lalu dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat X1 dan X2. Dan jangan lupa agar diakalkan. Seperti biasa, kita akan mencoba untuk mengecek apakah hasil kita benar dengan menggunakan data analisis. Sama seperti yang tadi, tinggal memasukkan saja input X dan Y-nya, lalu kita tekan OK. Dan dia dapat dari multiple R-nya itu sama. Berarti nilai yang kita dapatkan benar. Dan hubungan antara ketiga variabel ini sangat kuat karena lebih dari 0,8. Karena kalau mendekati 1 itu berarti sangat kuat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih telah menonton.